Baik, kita baca bersama dari ayat 190. Diawali dari ta'ud bersama-sama. Tarik napasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim sampai tanda jim. Tarik nafasnya yang panjang. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu suraka fima atahuma. Ya, kuat itu ya. Sampai ujung ayat, tarik nafas. Fata'alallahu amma yusyrikun. Satu ayat, tarik nafas. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Satu ayat, tarik nafas. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Sampai tanda qaflah, tarik nafasnya. Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum. Sampai ujung ayat, tarik nafasnya. Sawa'un 'alaikum ada'awtumuhum am antum samitun. Panjang sampai amsa lukum. Nanti kita ulang, tarik nafas. Illalladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Ulang dari amsalukum, berhenti di ujung ayat, tarik nafas. Amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sampai biha yang kedua, solam yang kedua. Nanti kita ulang, tarik nafas. Alahum arrajulu yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha. Ulang dari yabtishuna, berhenti di qaf dan lam yang bawah, tarik nafas. Yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adanun yasma'una biha. Sampai ujung ayat. Qul
tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita buka tajwidnya dulu. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka. Falamma di sana ada mim tasdid, maka disebut dengan gunnah syaddah. Gunnah dengung, syaddah karena ada tasdid. Jadi mim bertasdid itu digunakan, ditahan 2-3 harokat. Jadi jangan tergesa-gesa. Falamma atama mat jaiz munfasil. Mad tabi'i ma bertemu alif di 2 kalimat maka disebut mad jaiz munfasil. Mad itu panjang, jaiz itu boleh, munfasil dipisah. Jadi antara falamma dengan atahuma itu boleh dipisah, tidak mengganggu arti. Ya, jadi disebutnya mad jaiz munfasil. A mad badal, ta mad tabi'i. Ya, sebetulnya hampir sama, bacanya panjang 2 harokat. Ma mad tabi'i sama so mad tabi'i. Sekarang tanwin bertemu jim. Sholihan ihfa samar. Ya, tanwin bertemu huruf jim. Ya, nun mati atau tanwin bertemu huruf ihfa yang ada 15. Apal bu? Apal, kira aku tak apal. Ya, huruf pokoknya mah sisa nawe. Huruf idhar aha khogo, huruf idgham yarmaluna, ya ro mim lam nun wawu, huruf iklab ba. Nah sesana ihfa 15. Ta ya, sa, kemudian ja, apa ya tuh ujung-ujung asin, ja, dal, za, sin, sha, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Nah, cukup 15. Entahlah nama idgham. Nah, setiap tanwin atau nun mati namakan ikhfa samar. Suaranya mendekati huruf eng lamun bahasa Latinnya mah. Tapi nanti ujungnya mendekati huruf ja. Tergantung huruf yang depannya. Kalau ta di depannya a, lidahnya udah mendekati huruf ta. Jadi samarnya enggak sama bentuknya. Memang dibunyinya tapi lidahnya mendekati huruf yang ada di depannya. Ya. Dikira-kira ibu-ibu. Sholihan ja'ala lamat tabi'i lahu umat silaqo siro syuraka mad wajib muttasil. Mad panjang wajib harus muttasil disambung. Mana yang wajib disambung antara ka dengan a, karena a itu bagian dari huruf suroka. Suroka a itu satu kata. Lamun dipisah maka rubah artinya, itu nggak boleh, maka wajib disambung. Lamun ibu nami murang kali namina Agus, ag jeung us na pisah bahaya. Ag us kasih ujung nanti beda. Jadi kena Agus ya. Namanya misalkan Maisarah, mai, jadi orang tina Arab, jadi orang luar itu. Padahal Maisarah, ya itu harus disambung, tidak boleh dipisah. Nah itu wajib muttasil. Itu ibaratnya seperti itu. Fima atahuma, fima tomi'i kasroh bertemu ya mati, ma mat jaiz munfasil, a mad badal, ta
matobi'i matobi'i. Di sana ada jim, jaiz boleh. Ibu kuat napas sambung mangga. Badai berhenti mangga. Men berhenti tidak usah diulang. Dan itu mah boleh berhenti, boleh maju. Ya, jim. Kalau kopla itu kuli, singkatannya disepakati berhenti di sana. Kalau lam alif yang di atasnya itu singkatan la waqfa fiha, tidak boleh berhenti di sana. Pak kuat capek berhenti diulang, itu beda nanti ya. Jadi harus tahu. Nah, di situ ada solam, singkatan sili. Sili itu dari kata sola yusilu, bilangannya sili sambungkan. Berhenti pak kuat sambung diulang, itu bedanya. Jadi kita harus tahu rambu-rambu di dalam bacaan Al-Quran. Mau ibu rambu-rambu lalu lintas bermaju cilaka. Ya, itu mah ijma kesepakatan para ulama. Ilmu tajwid itu ijma para ulama ya. Lamu jalalah diawali harokat fathah menjadi tabhim, tebal. Tidak boleh dibaca fata'alallah, nggak boleh. Namun Allah nggak jadi beda naon jeung Tuhan orang lain ya. Allah kurang beda tebal. Nah itu makanya dibacanya fata'alallahu amma mim tasdid gunnah syadda matong bi yusyamati hamas yusyrikuna waqaf mad arid li sukun. Modal mad arid li sukun adalah mato bi li sukun untuk mematikan. Mana yang dimatikan? Nah asalnya yusyrikuna karena ujung kalimat atau ada tanda waqaf, maka naknya dimatikan menjadi mad arid li sukun, dibacanya panjang. Ada yang ditanyakan tajwid? Paham ya Bu ya? Alhamdulillah. Calalan das ibu-ibu. Bapak ke lamun ka bumi sakila hakeun bae atuh kewe ngaos deui. Kayak kaulas deui insyaallah ya. Karena memang ya itulah kita dituntut istiqomah. Setiap ayat yang sudah kita hafal, kita ingat. Tadi awas ku ibu 2 sasi hilaf. Ya, makanya berusaha untuk istiqomah. Ya, minimal tadarus yang lancarin baca. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan kesempatan, kemampuan, kemauan untuk membaca ayat suci Al-Qur'an, membaca wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajiban bagi kita selaku umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu pada Rasul, pada malaikat, dan juga kita iman yakin kepada Al-Qur'an ini. Kita bersyukur karena membaca Al-Qur'an nikmat yang sangat luar biasa. Walau kalau hari ini tidak terasa secara fisiknya, secara nyatanya, tetapi justru hati kita nikmat, tentram karena kita sudah bisa mampu baca Al-Quran. Dan yang akan lebih terasa saat kita nanti berada di alam barzah, di padang mahsyar, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya bacaan kita hari ini. Hari ini kita ala biasa hari Sabtu baca Quran. Aneh biasa, hari ini mah terasa biasa, tapi nanti akan terasa sangat luar biasa. Inilah yang memang kadang kenapa harus didasari keimanan.
dalam menteri iman karena hari akhirat, karena yaumil kiamah. Di dunia mereka riweureuk mah kumaha orang we rek ngaji rek salat henteu kajeun da teu percaya da teu yakin. Tapi karena kita yakin akan adanya yaumul kiamah, akan adanya hari hisab, akan adanya surga dan neraka, maka hari ini kita berusaha berikhtiar menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sekarang kita buka apa yang tadi kita baca, agar di samping mendapat pahala kebaikan, kita juga diberikan taufik, diberikan pemahaman, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang isi kandungan Al-Qur'an ini. Apakah ayat yang kita baca tadi perintah? Wayana kita kerjakan. Kalau memang larangan, ya wayana kita tinggalkan. Kalau ayat ternyata yang kita baca tadi sebagai peringatan, kita perhatikan agar kita juga mendapatkan rahmat dari keberkahan Al-Qur'an ini. Ayat ini masih lanjutan ayat sebelumnya. Allah mengingatkan kepada manusia tentang asal usul kejadiannya, yaitu pada ayat 189, bahwa setelah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak yang soleh, ya, lanakunanna minasyakirin, sungguh kami benar-benar akan menjadi orang yang bersyukur. Janjinya seperti itu. Tapi ayat 190 kita baca, falamma, maka setelah, maka ketika, atahuma, dia anugerahkan pada keduanya. Maksudnya Allah menganugerahkan kepada keduanya, ibu bapak, kalau dulu Nabi Adam dan Siti Hawa, sholihan, seorang anak yang soleh, ja'alalahu, keduanya menjadikan baginya suroka'a, sekutu. Jadi doanya udah dianugerahkan, begitu diberikan seorang anak yang soleh, dijadikannya ya kepada Allah itu sebagai sekutu, musyrik. Bima atahuma, terhadap apa yang telah dia anugerahkan, Allah anugerahkan kepada keduanya. Fata'ala, maka maha tinggi Allah amma yusyrikun, ya, tentang dari apa yang mereka sekutukan. Kenapa mereka dianggap bersekutu? Karena dia memberikan nama anaknya disandarkan kepada nama berhala. Itu dalam tafsirnya. Abdul Manat, kan kurang Abdurrahman, Abdullah, disandarkan kepada nama Allah. Mereka tidak. Abdul Ija, Abdul Manat, nama-nama berhala. Nah ini ya, mesti anugerahkan seorang anak, diberi anak karena disandarkan ke patung, ya, sembahan orang-orang kafir Quraisy. Nah ini, apakah yusrikuna, mereka menyekutukan, malah yakhluqu, apa yang tidak ia menciptakan, sayan, sesuatu pun, naon atau menyekutukan. Namanya disandarkan ke nama patung, anu patung teh dijelaskan di sini tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Malah yakhluq, kenapa? Dia juga patung itu diciptakan, bahkan dijieun patung mah dia dipahat, ya, dibikinnya oleh manusia, dijieun kumanehanana, disembah kumanehanana lieur atuh. Ibu-ibu nyieun one digoreng disembah ibu teh one teh uapkeun gitu mah. Ya, nyieun makanan comron antong disembah uapkeun eta mah. Mun wareg teh ka pasep kirim. Ya, jadi buatan manusia disembah ku manusia sararane wae. Ibu ke nyieun kursi sugan teh disembah didiukan ke dipujuran ibunya. Ya, inilah orang-orang kafir Quraisy yang kadang-kadang kenapa disebut jahiliyah.
Lain teu bisa ngitung jahiliyah teh zaman kebodohan teh, ternyata bodoh teh karena hatinya tidak mau terbuka untuk menerima agama tauhid. Itu disebut jahiliyah. Ya. Nah, maka di sini dijelaskan apakah mereka menyekutukan malaya luku syai'an terhadap apa yang dia ciptakan dan tidak bisa menciptakan. Wa hum yahlukun, karena mereka patung itu adalah ciptaan atau buatan. Wala dan tidak yastati'una, mereka mampu, si patung teh teu mampu lahum kepada mereka nasron, memberi pertolongan. Sok patung ku ibu jebian males moal toel ku ibu godegeun sirahna moal ya, karena benda mati. Maka di sini dijelaskan ya, patung itu wala yastati'una, mereka tidak mampu bagi mereka nasrun, memberi pertolongan, wala dan juga tidak bisa angkusahum terhadap diri mereka sendiri yang surun, memberi pertolongan. Boro-boro bisa nolongan anu nyiptakeun anak patung sodangan tuh bisa naon keleketek ku ibu patung sok. Kalau ketek ku ibu patungna sugan ajarat-ajaratan moal, tidak bisa dia memberi pertolongan terhadap dirinya sendiri, komo nyembah. Ya. Nah, inilah ya harus kita berhati-hati juga di dalam memberikan anak-anak kita ya nama atau sebutan, karena nama itu adalah doa. Ibu manggil anak teh doa, soleh itu teh doa anak urang soleh, iman ngalah iman, rahmat ngaranna rahmat. Coba ya kirdah Siti kirdah monyet jadi monyet kayak anak kumaha tuh. Hati-hati, nama terhadap anak itu harus bermakna, karena setiap hari dipanggil, panggilan kita menjadi doa, ya. Nah, itulah kenapa nama anak-anak kita harus disandarkan kepada nama Allah, ya, disunahkan Abdullah hamba, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad, gitu kan ayat. Nah, ini yang harus kita aplikasikan dalam nanti kalau ibu punya anak lagi, ibu punya cucu, punya namanya Billy gitu ibu. Lanjut lah we tamun. Mangga we tamah atur-atur. Lanjut. Jadi kesalahannya karena apa yang mereka ciptakan itu atau patung Lata, Huja, Manat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan menolong ibu, menolong kita semua, menolong dirinya sendiri pun tidak bisa. Maka jauhi. Tetap kita Qul huwallahu ahad, itu harus kita yakinkan. Wa in tad'uhum, dan jika kalian memohon, menyeru ilal huda, kepada petunjuk, la yattabi'ukum, si Manat, si Huja, patung eta tidak akan bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memperkenankan, moal ngabulkeun lah intina mah seperti itu. Jadi jika kalian atau mereka menyeru memohon kepada untuk mendapat petunjuk, la yattabi'ukum, mereka tidak akan mendapat petunjuk. Sawaun, sama saja, alaikum, bagi kalian, ada autumuhum, apakah kalian menyeru kepada mereka, am antum somitun, atau juga kalian berdiam diri. Rek teu menta ge saya mah tetep cicing. Kana nake patung atuh. Ya. Innal lazina, sesungguhnya orang-orang yang tad'una, ya. Lazina di sana bukan orang-orang manusia, tetapi yang dimaksud adalah berhala. Ya. Innal ladina, sesungguhnya berhala-berhala itu tad'una, kalian menyembah, kalian menyeru, min dunillah, dari selain Allah, ibadun amsalukum, hamba-hamba atau makhluk-makhluk, amsalukum, seperti kalian. Ya. Nah, ini. Jadi sama, itu juga makhluk. Maksud makhluk itu adalah ciptaan. Ai urang mah diciptakeun ku Allah, ai bangsa patung mah diciptakeun ku jelema, dipahat gitu kan. Nah, diibaratkan kata Allah min dunillah ibadu amsalukum, ya, seperti
kalian makhluk-makhluk seperti kalian, maksudnya ciptaan. Fad'uhum, maka serulah mereka, fal yastajibuli, agar mereka menjawab, mengabulkan lakum bagi kalian, in kuntum shodiqin. Kata Allah, jika memang benar, sok coba panggil, coba seru, coba mintai pertolongan. Kata Allah, in kuntum shodiqin, jika memang kalian benar, ya. Alahum, apakah mereka punya arjulun, kaki-kaki, yang sunabiha, mereka berjalan dengannya? Ayah, patung buka suku, boga suku nama bisa berjalan. Ya. Amlahum aidin, ataukah bagi mereka itu aidin, punya tangan, yang tisunabiha, apakah bisa memegang? Patungnya ada ayah sukuan ayah, tidak bisa melangkah. Tangannya ada, tidak bisa memegang dengan kuat. Amlaum ayunun, apakah mereka punya ayunun, mata? Ayah. Ya, dijelaskan. Yubsiruna biha, apakah bisa melihat? Tidak. Amlaum adanun, apakah bagi mereka patung itu ada telinga? Ada. Yasmauna biha, apakah bisa mendengar? Tentunya tidak, ya. Qulid'u syuraka'akum, katakanlah oleh Muhammad, ud'u, pergilah, panggillah syuraka'akum, para sekutu-sekutu kalian itu, summakiduni, katakanlah kepada kalian bahwa itu adalah tipu daya kepadaku, fala tunzirun, maka kalian akan diberi tangguh padaku, dicoba. Sadar muang ditangguhkeun heula, teu ujug-ujug disiksa, masih agar kaneh wae, ya. Akhirnya nanti menjelang kematiannya mereka baru menyadari sudah tidak bisa tertolong lagi. Ya, ini gambaran bagi kita bahwa jangan sekali-kali kita berbuat musyrik. Jangan sekali-kali kita menggantungkan kepada selain Allah. Jangan sekali-kali kita memohon pertolongan kepada selain Allah. Walaupun ada di antara kita kewajiban antara hakul adam yang bisa saling menolong, karena memang kita diwajibkan saling menolong, itu semata-mata izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu menolong tetangga ibu, ya, berhasil, tapi keberhasilan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu menolong seseorang, bisa menolong, tapi itu izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sekali-kali kita meyakini bahwa itu adalah hasil ikhtiar usaha kita, tetapi gantungkan minimal ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah sehat setelah berobat dari si A, dari si B. Alhamdulillah lah. Jangan mantap, luar biasa, hebat ieu mah dokter teh, sekali datang cager menengeunah we. Kalau dokter tadi beri nyeri untuk kira-kira kumaha? Bisa ngobatan sorangan lah, bingung. Ya, Bang Cukur kayak bingung tuh bisa nyukuran sorangan, ya. Jadi yakinkan bahwa semua yang terjadi pada kita, kenikmatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada pun kita ikhtiar, memang itu kewajiban kita, ya. Mudah-mudahan kita bisa terselamatkan dari sifat atau perilaku musyrik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dosa musyrik kalau terbawa sampai mati, maka jangan harap Allah akan memberi ampunan. Kecuali masih ada umur, kita telah berlaku musyrik, kemudian kita bertaubat kepada Allah, mu'atbi sayyata, diikuti dengan kebaikan, baru akan diperhitungan timbangan kebaikan dan keburukannya. Tapi kalau bahayanya kita musyrik, tidak kita menyadari musyrik, ini yang bahayanya, tidak menyadari bahwa kita berbuat musyrik kemudian mati. Nah, ini yang bahaya. Seakan-akan benar tetapi ternyata salah, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa terhindar dari kemusyrikan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut
wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.